Hello everyone, saya di sini akan mereview sebuah buku dengan topik hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Izni Dianti dengan NIM 23044211012 dari BKT2A, Prodi Keuangan Perbankan Terapan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Langsung saja, tujuan dan maksud saya membuat video ini semata-mata untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pancasila dan tentunya untuk memberikan informasi mengenai buku yang akan saya review. Buku yang akan saya review yaitu Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, karya Profesor Dr. Bagir Manan, yang diterbitkan oleh PT Alumni pada 2006. Jadi, di dalam buku Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan karya Profesor Dr. Bagir Manan ini membahas evolusi konsep HAM atau Hak Asasi Manusia di Indonesia sejak 1908 hingga saat ini. Konsep HAM tidak hanya menitik beratkan pada hak individu, tetapi juga pada kewajiban-kewajiban yang menyertainya, sejalan dengan perkembangan kesadaran akan pentingnya pembentukan negara bangsa Indonesia. Perdebatan mengenai HAM mencuat saat pembahasan rancangan UUD oleh BPUPKI, mempertimbangkan universalitas HAM versus paham kekeluargaan. Hal ini tercerminkan dalam diskusi tentang hak kebebasan berpendapat yang menghadapi perbedaan pandangan mendasar antara kelompok yang pro dan juga kelompok yang kontra. Pemikiran HAM di Indonesia tercermin dalam peraturan perundang-undangan sejak 1966 dengan transisi dari masa represi menuju reformasi yang lebih mengakomodasikan HAM. Contohnya itu ada di UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik yang memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi politiknya masyarakat. Lalu, reformasi konstitusi signifikan terjadi melalui perubahan kedua UUD 1945 yang mengintegrasikan bab khusus mengenai HAM, diikuti dengan TAP MPR 17, MPR 1958 tentang piagam HAM dan berbagai undang-undang terkaitnya. Lalu, meskipun HAM di Indonesia ini dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya cenderung stabil, dinamika politik dan ekonomi ini tuh seringkali menghambat implementasinya, seperti dalam kasus ketidakstabilan ekonomi dan sosial serta konflik rasial. Jadi, buku Perkembangan Pemikiran Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia ini memberikan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek HAM di Indonesia. Menurut saya, kelebihan dari buku ini tuh terletak pada kajian yang komprehensif dari sudut pandang sejarah, politik, dan juga sosial. Lalu buku ini tuh menggunakan rujukan yang kuat dari Tim Paguyuban Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat PAHAM, memberikan kekuatan pada argumen yang disampaikan. Selain itu, buku ini juga menghadirkan berbagai sudut pandang terkait isu HAM, mulai dari perspektif historis saat pergerakan kemerdekaan hingga implementasinya dalam konteks politik dan ekonomi modern Indonesia. Lalu juga analisisnya yang komprehensif ini tidak hanya menelusuri perkembangan teori HAM, tapi juga implementasinya dalam hukum dan kebijakan negara kita, mencakup fase-fase penting dalam sejarah pasca kemerdekaan Indonesia. Tetapi pasti juga ada kelemahannya. Di sisi lain ini tuh buku ini kelemahannya terlalu fokus pada pengaturan formal dan legal HAM mungkin mengabaikan aspek praktis atau implementatif yang seringkali terbentur dengan realitas politik dan sosial di lapangan. Selain itu, ada ketidakseimbangan dalam perspektif yang disajikan, di mana buku ini cenderung lebih memprioritaskan sudut pandang hukum dan historis daripada aspek sosialnya, seperti dampak HAM terhadap masyarakat luas. Lalu, kompleksitas bahasa dan terminologi yang digunakan juga dapat menjadi hambatan bagi pembaca umum yang tidak memiliki latar belakang hukum atau sejarah yang kuat. Jadi bahasanya ini tuh sulit gitu loh, lebih berat. Demikian pula buku ini itu tapi menarik karena memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana konsep HAM telah berkembang di Indonesia seiring dengan perubahan politik dan sosial yang signifikan ya.
dan pembahasan mengenai pengaruh politik terhadap perlindungan HAM, serta dinamika perdebatan dalam proses perumusan undang-undang. Lalu di dalam buku ini juga dapat memberikan wawasan yang penting bagi mereka yang ingin memahami tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini tuh dapat dianggap sebagai sumber informasi berharga bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin mendalami lebih lanjut tentang evolusi HAM di Indonesia. Bagi pembaca umum ini, buku ini tuh mungkin memerlukan kesabaran ekstra untuk mengaitkan semua informasi yang disajikan dengan konteks historis dan politik yang relevan. Dan terakhir, menurut saya buku ini lebih cocok dibaca oleh mahasiswa dengan studi hukum atau pula untuk orang-orang yang ingin mendalami tentang hukum di Indonesia dan politik di Indonesia, dan juga kurang cocok untuk pembaca umum yang awam seperti kita ya, karena pembahasannya ini tuh sangat sulit gitu. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan berguna untuk masyarakat dan informasinya jelas. Terima kasih.